Selamat datang di HSI Corner, suatu channel yang membahas tentang dunia perpajakan, dunia bisnis, dan investasi Indonesia. Pada kali ini kami akan menerangkan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi coveran bagi banyak media di Indonesia dalam 1-2 bulan ini. Terima kasih sudah menonton kami. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng Anda untuk mendapatkan berita-berita yang menarik dan coveran dan analisis dari kami. Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan undang-undang yang sangat banyak mengubah undang-undang. Dan pada kali ini kami membahas kembali mengenai bidang perpajakan. Pada video kami sebelumnya, kami telah membahas mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi dunia investasi, khususnya pada dunia korporat dengan ukuran yang besar maupun ukuran sedang. Dan pada video kali ini kita lanjutkan kembali. Saya akan menggunakan presentasi dari slide yang telah saya siapkan. Dunia korporasi kami ingin mendambakan satu hal, yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari dunia korporasi dari usaha di luar negeri berpotensi untuk tidak dikenakan pajak sama sekali, yaitu alias tax free. Syarat-syarat untuk mendapatkan itu adalah dengan memenuhi satu, bahwa penghasilan yang diperoleh bukan yang berasal dari BUT, yaitu bentuk usaha tetap atau dalam bahasa Inggrisnya permanent establishment. Kedua, bahwa income yang diperoleh merupakan income aktif. Income aktif ini kami kontraskan dengan income pasif. Jenis-jenis income pasif meliputi bunga dari pemberian pinjaman, juga merupakan rental income dan royalty, kecuali untuk dividen. Karena dividen di dalam pasal lain daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan juga sudah dibahas dalam video kami selanjutnya, juga merupakan komponen yang dikecualikan dari pajak. Kemudian, syarat lain untuk mendapatkan free of tax adalah jika penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Berapa lama jangka waktu itu sedang digodok oleh pemerintah dan akan dikeluarkan selanjutnya, dan akan kami bahas setelah ada pengaturan yang lebih lanjut dari undang-undang tersebut. Kami mencermati bahwa banyak sekali bidang usaha yang mungkin akan terdampak dan memperoleh manfaat positif dari pengenaan pajak 0% atas penghasilan luar negeri. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan desain dan planning untuk klien-klien mereka yang ada di luar negeri dalam bidang arsitektural design, dalam bidang interior design, website design, maupun graphic designing. Kemudian banyak juga pelaku-pelaku usaha dalam negeri yang sudah mendapatkan klien dalam advertising, social media campaign, dan berbagai macam creative work. Kami juga mencermati bahwa bidang-bidang teknologi informasi dari pelaku-pelaku usaha di Indonesia sering juga mendapatkan klien dari luar negeri, dan mereka berpotensi untuk mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Selain itu, kami mendapatkan bahwa beberapa jenis usaha di bidang business support services, misalnya di bidang customer service center, juga yang mendirikan contact center di Indonesia berkemungkinan untuk mendapatkan fasilitas free of tax jika contact center itu berada di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu berita yang menggembirakan karena banyak sekali kami mendapati bahwa perusahaan-perusahaan di luar negeri, baik PMA maupun perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendirikan contact center di luar negeri karena alasan perpajakan. Selanjutnya kami mencermati bahwa perusahaan-perusahaan yang terdiri dari para profesional dan perusahaan-perusahaan yang memberikan business consulting antara lain legal, audit, accounting, perpajakan, dan finance
juga sangat berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari luar negeri dan dengan demikian memperoleh fasilitas perpajakan, yaitu tidak membayar pajak atas penghasilan tersebut. Dengan demikian kami mencermati bahwa selain daripada fasilitas PPh yang tidak dikenakan pajak, PPN atas penghasilan tersebut juga telah di-cover di dalam undang-undang yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis penghasilan tersebut yang tadi kami sebutkan berpotensi untuk tidak dikenakan tidak hanya untuk PPh-nya tetapi juga PPN-nya. Kami mencermati bahwa beberapa jenis usaha yang disebutkan kami di bawah ini kami identifikasi masih belum dapat diklarifikasi, dan karena itu kita menunggu dari pemerintah untuk memberikan klarifikasi. Nah, jenis-jenis income seperti ini sering mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Contohnya, jika melakukan trading di bidang komoditas, untuk komoditas yang diekspor ke luar negeri, kemudian mendapatkan komisi dari jasa perantara, berdasarkan dari klien atau customer di luar negeri. Demikian juga banyak perusahaan pabrikan di Indonesia yang mendapatkan order membeli atau memproduksi barang dari luar negeri dalam bentuk contract manufacturing atau toll manufacturing yang dalam istilah Indonesia dikatakan sebagai jasa melakon. Karena sumber penghasilan mereka yaitu jasa untuk mengelola barang berasal dari customer di luar negeri. Selain itu, kami mencermati juga bahwa ada banyak investment income seperti permainan saham atau orang-orang yang melakukan secara aktif trading forex atau di dalam komoditas, pasar komoditas juga bisa memperoleh potensi income dari yang sumbernya berasal dari luar negeri. Dan sampai sekarang kita masih memerlukan konfirmasi apakah ketiga jenis penghasilan tersebut juga dapat dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya kami juga mengidentifikasi fasilitas perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk dunia usaha menengah, kecil, dan mikro. Sebagaimana diketahui bahwa pajak untuk dunia UMKM telah diberikan fasilitas yang bersifat opsional, yaitu dengan membayar pajak 0,5% dari peredaran usaha. Dan ini merupakan cara pemajakan yang bersifat opsional yang berlaku sejak tahun 2016, di mana jika peredaran usaha tidak mencapai 4,8 miliar selama satu tahun takwim, maka potensi untuk membayar pajak dengan cara yang simpel yaitu 0,5% dari peredaran usaha. Namun fasilitas ini hanya diberikan untuk jangka waktu terbatas, yaitu 3 tahun bagi UMKM yang berbentuk perseroan terbatas, 4 tahun bagi UMKM berbentuk CV atau firma, dan 7 tahun bagi UMKM yang berbentuk pengusaha orang pribadi. Kemudahan dan fleksibilitas bagi UMKM juga diberikan, dan pilihan bahwa perusahaan UMKM juga bisa memilih untuk tidak membayar pajak 0,5%, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pembukuan untuk membuktikan bahwa penghasilan di dalam tahun berjalan adalah negatif, yaitu dengan cara menyelenggarakan pembukuan sehingga mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk neraca dan laporan rugi laba. Dalam hal demikian, atas kerugian tidak dikenakan pajak, namun jika mengalami laba, pembayaran pajak zakat lebih murah, yaitu dengan diskon 50% dari tarif. Dan dengan undang-undang yang terbaru sejak tahun 2020 ini, tarif pajak yang telah turun mencapai 20% untuk tahun 2020 dan selanjutnya, maka tarif pajak untuk UMKM juga mengalami penurunan secara prorata. Syarat yang diperlukan hanya 2, yaitu bahwa omsetnya yang
sebesar 4,8 miliar per tahun. Jika merupakan peredaran usaha yang actual, maka diskon sebesar 50% diterapkan atas seluruh penghasilan. Dan dengan demikian tarif efektif menjadi 10%, yaitu 50% kali 20%. Namun untuk usaha kelas menengah yang telah mencapai omset sampai dengan 30 miliar, maka tetap mendapatkan diskon secara proporsional. Dan metode-metode penghitungan diskon ini dituangkan secara detail menurut ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPH. Selanjutnya kami mengcover mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja bagi dunia investor individual. Investor individual mendapatkan fasilitas berupa free of tax bagi dividen yang diperoleh dari investasi mereka pada saham. Saham yang ada di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, memiliki fasilitas perpajakan menurut undang-undang lama sebesar 10% jika saham merupakan saham perusahaan non-publik. Sedangkan untuk saham publik 0,1% dari perdagangan di bursa efek. Namun 10% final tersebut akan dihilangkan jika ketentuan dan persyaratan dipenuhi, yaitu jika dividen berasal dari laba ditahan dengan jumlah minimal 30%, dan kemudian dana dividen tersebut selanjutnya tidak dikonsumsi atau menjadi produk yang dialihkan ke tempat lain atau ditaruh di luar negeri, tetapi wajib diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dengan catatan, jangka waktu tertentu tersebut masih menunggu peraturan selanjutnya dari Kementerian Keuangan. Kita lanjutkan coveran video kami kali ini mengenai pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja kepada individu, pengusaha, dan profesi. Para profesional juga memperoleh pengecualian pajak atas porsi dan klien dari luar negeri. Syaratnya 1, merupakan active income. Active income dikontraskan dengan passive income, yaitu di mana active income merupakan income yang kami terjemahkan sebagai service income. Nah, dikontraskan dengan passive income, dengan contoh misalnya passive income adalah bunga, rental, dan dari royalty. Ya, sedangkan passive income berbentuk dividen, kami sudah bahas di dalam video kami sebelumnya bahwa dividen juga memperoleh pengecualian pajak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nomor 2, syarat untuk bagi profesional yang mendapatkan income dari luar negeri untuk dikecualikan dari perpajakan adalah jika hasil income tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dan kami mendapati bahwa profesional yang bergerak di bidang audit, akuntansi, pajak, keuangan, hukum, dan juga di bidang teknis seperti para engineers juga berpotensi untuk mendapatkan pengecualian pajak atas sumber-sumber atau customer mereka dari luar negeri. Kami juga mendapati bahwa para atlet dan para artis yang mendapatkan sumber penghasilan dari luar negeri juga kami duga merupakan subjek daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mendapatkan pengecualian pengenaan pajak penghasilan mereka. Selanjutnya kami mencermati bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menyoroti tentang para ekspatriat, yaitu orang-orang WNA yang bekerja di Indonesia. Bahwa sebelum dalam undang-undang yang lama, kami mendapati bahwa para ekspat yang sudah tinggal dan bekerja dan berniat tinggal di Indonesia terpaksa harus dikenakan pajak
atas penghasilan yang mereka peroleh tidak saja di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Dan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini telah diberi batasan bahwa selama mereka tinggal di Indonesia dalam 4 tahun pertama, mereka cukup hanya membayar pajak dari penghasilan mereka yang bersumber dari Indonesia saja. Jadi secara ketentuan bagi WNA adalah mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah warga negara asing. Kedua, peraturan ini berlaku hanya 4 tahun pertama mereka tinggal di Indonesia. Dan ketiga, memiliki keahlian tertentu. Dan keempat, merupakan penghasilan yang tidak diterima atau dikirim ke rekening mereka di Indonesia. Dengan memiliki syarat-syarat itu, seluruh penghasilan mereka yang berasal dari luar negeri atau dari negeri asli negeri mereka tidak perlu khawatir akan dikenakan pajak di Indonesia kembali. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, para WNA bisa lebih tertarik mungkin untuk bekerja di Indonesia dan mungkin menciptakan lapangan kerja di Indonesia dengan cara berinvestasi di Indonesia dari sumber-sumber penghasilan mereka dari luar negeri. Semoga demikian. Kemudian kami juga membahas mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi WNI yang berdomisili di luar negeri. Sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang lama, ada suatu anggapan bahwa para WNI di luar negeri tetap wajib membayar pajak di Indonesia dari sumber-sumber penghasilan mereka di luar negeri. Dan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini dipertegas bahwa para WNI yang berdomisili di luar negeri telah ditetapkan dapat ditetapkan menjadi WP luar negeri selama mereka berada di luar negeri. Demikian pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan tanda like jika Anda merasakan manfaat daripada video ini. Dan memberikan kepada kami semangat untuk memberikan dan menyajikan topik-topik yang lebih menarik dan yang terkini mengenai dunia perpajakan, dunia usaha, dan dunia investasi Indonesia. Terima kasih.